Saya Dwi Jalani dengan PN 0551255036. Saya Aldi dengan PM 05125009. Saya sudah bisa bergerak dengan PPM 05125025. Ada yang udah nggak bisa lagi cakap, ada yang nggak tahu lagi mau bilang apa, pandangannya kosong. Itu kota udah kayak kota zombie. Air aja yang ada, yang bergerak tuh air aja, manusianya nggak ada kalau pada malam itu. Mencekam kan. I no help bro, give cut bro, please looking. Hancur pura-puranda, ada aroma bangkai juga yang tercium, nggak tahu berasal dari apa, cuman yang jelasnya di sini. Takut juga lah kita, apalagi kan kita kan pada saat itu dalam kondisi mau mencari anak kita, keponakannya kan. Di kepala nih mikirnya udah yang nggak jelas aja, udah yang nggak bercampur lah semua, antara sedih, antara khawatir. Sepanjang jalan habis bah, habis. Hancur, semua hancur. Air nih, air. Apa nih? Air nih, itu. Kita keluar pintu. Ini, Mbak. Ini saja yang kita melihat ke bawah. Dan kami menemukan beberapa video dokumentasi yang dimana terlihat di sini ajakannya terlihat seperti kota zombie. Kemudian menurut data terbaru dari bencana banjir Aceh yang ini, per 6 Desember 2025 mencatat bahwa 57 korban meninggal, kemudian terdapat 23 korban hilang dan 18 luka-luka akibat banjir yang melanda seluruh 12 kecamatan di daerah Aceh Tamiang. Nah, sebanyak 287 jiwa mengungsi, sedangkan 36.838 jiwa lainnya terdampak. Namun mereka tetap memilih untuk bertahan di rumah. Kemudian untuk petugas gabungan, mulai dari relawan, kemudian TNI Polri dan juga BPBD terus melakukan penanganan di berbagai titik, termasuk wilayah yang sulit diakses. Kemudian pemerintah Aceh mengimbau agar warga tetap siaga dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kemudian mengapa Aceh Tamiang termasuk daerah yang terdampak paling parah? Nah, Aceh Tamiang ini menjadi sangat rentan terhadap banjir besar karena perpaduan antara kondisi geografis alami, mulai dari daerah yang sempit, kemudian sungai besar, tanah tak menyerap air dengan baik, cuaca ekstrim, hujan lebat, dan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan serta deforestasi. Nah, ketika semua faktor ini bertemu, terutama saat hujan deras atau banjir kiriman dari daerah hulu, maka banjir yang melanda bisa tidak hanya besar, tetapi juga sangat cepat dan sulit dikendalikan, dan akhirnya akan berdampak besar seperti saat ini. Selanjutnya ada kronologi kejadian banjir
di Aceh Tamiang. Jadi pada H-2 hingga H-1 curah hujan di Aceh Tamiang itu tergolong intensif, di mana hujan lebat di hulu sungai Aceh Tamiang dan daerah Aceh Tenggara dan sekitar pegunungan, debit sungai meningkat tajam. Dan selanjutnya pada hari H, di mana banjir terjadi, banjir meluas, kedalaman air mencapai 1-2 meter di beberapa titik, jalan nasional dan pemukiman terdampak. Warga mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Dan selanjutnya adalah H+1 sampai H+3, di mana penanganan darurat. BPBD, TNI Polri, dan relawan mengevakuasi warga dengan distribusi logistik, tenda pengungsian, dan dapur umum. Selanjutnya adalah penyebab banjir. Yang pertama ada faktor alam, di mana curah hujan yang ekstrim menjadi penyebab dari banjir Aceh Tamiang. Dengan luap dan curah hujan ekstrim itu mengakibatkan luapan sungai Tamiang dan kondisi geografis dataran Aceh Tamiang itu terdorong atau relatif rendah. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana yang pertama itu adalah penyempitan sungai akibat sedimentasi, dan juga yang kedua adalah alih fungsi lahan di daerah hulu. Yang ketiga, drainase kota yang tidak optimal serta berkurangnya tutupan hutan akibat deforestasi. Bencana, yaitu evakuasi mandiri, evakuasi bersama aparat, mengamankan barang berharga, mengungsi ke posko darurat. Dilanjut dengan mitigasi struktural. Di sini ada 2 mitigasi struktural seperti jangka pendek, yaitu normalisasi sungai Tamiang, pembersihan drainase dan saluran air, pemasangan early warning system. Dilanjut dengan jangka panjang, pembangunan bendungan tanggul penahan air, rehabilitasi daerah aliran sungai, penataan ruang berbasis resiko, dan pembangunan embung dan daerah resapan. Selanjutnya ada mitigasi non struktural. Yang pertama, edukasi kepada masyarakat tentang kesiagapan terhadap banjir. Yang kedua, pelatihan simulasi evakuasi di sekolah dan desa. Yang ketiga, pembentukan desa tangguh bencana. Yang keempat, sistem informasi banjir berbasis aplikasi dan SMS. Yang kelima, peningkatan koordinasi antar instansi seperti BMKG, BPBD, PU, dan kecamatan. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa banjir di Aceh Tamiang adalah fenomena yang dapat dikurangi dampaknya melalui mitigasi terencana, terintegrasi, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan implementasi mitigasi struktural dan non-struktural, risiko kerusakan di masa depan dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.